materi tentang pengertian paradigma pendidikan Islam. Paradigma pendidikan merupakan pandangan menyeluruh yang mendasari rancang bangun suatu sistem pendidikan. Pada saat memahami paradigma pendidikan Islam, maka yang tersirat adalah pendidikan yang bercirikan khas Islam, sehingga mengindikasikan konsep pendidikan yang secara akurat bersumber pada ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam didasarkan pada konsep dan teori yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Di samping itu, hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses untuk mencapai tujuan bahwa manusia di dunia ini adalah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti beribadah kepadanya. Dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Zariyat sebagai berikut: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam yang utama adalah berbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini. Ibadah dalam pandangan ilmu fikih ada dua, yaitu madhab dan ibadah ghairun madhab. Ibadah madhab adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, bentuk, kadar, atau waktunya seperti salat, puasa, dan haji. Ghairu madhab adalah segala bentuk aktivitas manusia yang diniatkan untuk memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penciptaannya, manusia diciptakan oleh Allah dengan dua fungsi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai makhluk Allah yang dimiliki kewajiban untuk menyembahnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyatul Kamilah, NIM 211101030054. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang tujuan dan konsep dasar pembaharuan pendidikan Islam. Tujuannya adalah terbentuknya kepribadian muslim yang seutuhnya, yang memiliki nilai-nilai agama Islam dengan baik dan mampu untuk memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Konsep dasarnya yaitu 1. Kredibilitas. Data kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Strateginya meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, trinagulasi atau mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dari luar data sebagai bahan perbandingan, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua yaitu transferabilitas, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada semua orang untuk membaca laporan penelitian sementara yang telah dihasilkan oleh peneliti. Kemudian pembaca diminta untuk menilai substansi penelitian tersebut dalam kaitannya dengan fokus penelitian. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Dengan kata lain, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Yang ketiga yaitu dependabilitas, yaitu data apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Artinya,
Apakah peneliti akan memperoleh hasil yang sama jika peneliti melakukan pengamatan yang sama untuk kedua kalinya? Yang keempat yaitu konfirmabilitas, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut. Mungkin sekian, dilanjutkan oleh presentator berikut. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep paradigma perguruan tinggi Islam. Dilihat dari perspektif perkembangan nasional dan global, maka konsep paradigma baru bagi perguruan tinggi Islam di Indonesia merupakan suatu keharusan. Paradigma baru mau tidak mau melibatkan reformasi besar yang mencakup perubahan kebijakan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, misi perguruan tinggi Islam secara lebih spesifik yaitu yang pertama, peningkatan dan pemerataan akses pendidikan Islam, yakni upaya memperluas daya tampung suatu pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik dari segi sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Yang kedua, peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan Islam. Peningkatan tersebut diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional. Tiga, yaitu peningkatan tata kelola pendidikan Islam yang baik. Peningkatan tersebut diarahkan pada pengelolaan pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel, dengan kontribusi yang proporsional dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Adapun tujuan paradigma perguruan tinggi Islam yang pertama yaitu mendidik mahasiswa dan warga negara untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia. Menawarkan kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia, menawarkan kualifikasi yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan profesional. Yang kedua, memberikan berbagai kesempatan kepada para peminat untuk memperoleh pendidikan tinggi sepanjang usia. Maksudnya yaitu, pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh usia. Yang ketiga yaitu memajukan, menciptakan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui riset dan memberikan keahlian yang relevan untuk membantu masyarakat umumnya dalam pengembangan budaya, sosial, dan ekonomi. Yang keempat yaitu membantu untuk memaknai, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan, dan menyebarkan budaya-budaya historis, nasionalis, regional, dan internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya. Yang kelima, membantu untuk melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai yang membentuk dasar kewargaan yang demokratis. Yang keenam yaitu memberikan kontribusi kepada pengembangan dan peningkatan pendidikan pada seluruh jenjangnya, termasuk pelatihan para guru atau pendidikan profesi guru, atau biasa yang disebut PPG. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi yang berikutnya, yaitu tentang beberapa tantangan pendidikan Islam. Tantangan globalisasi merupakan suatu kondisi kekinian sebagai akibat dari modernisasi. Kondisi tersebut harus dihadapi dan dilalui agar tercapai suatu keberhasilan. Tantangan tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang membuat sulit atau kadang menghambat sesuatu yang ingin dicapai. Tetapi tantangan
adalah pengunggah, tekad untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Mengemukakan bahwa secara eksternal masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh 3 besar, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisme Islam. Kemajuan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dekadensi moral sebagai tantangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan. Ketika globalisasi dihadapkan dengan pendidikan Islam, maka muncullah 2 implikasi sekaligus, yakni peluang dan ancaman. Sebagai peluang, globalisasi di satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi secara cepat, juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarluaskan produk-produk keilmuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, sebagai ancaman, ternyata globalisasi ini tidak hanya mempengaruhi tantangan kehidupan pada tatanan makro, tetapi juga mengubah tata kehidupan pada level mikro, yaitu terhadap ikatan kehidupan sosial masyarakat. Tantangan yang lainnya adalah implikasi yang lahir dari adanya 3 tantangan utama tersebut. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks. Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi, degradasi fungsional, karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat praktis, pragmatis, seperti penguasaan teknologi. Akibatnya, pendidikan Islam tidak mampu bersaing pada level kebudayaan di tingkat global. Secara makro, kondisi pendidikan Islam saat ini sudah ketinggalan zaman, dengan ketertinggalan karena kalah terpicu dalam perkembangan dan perubahan sosial budaya. Tertinggal sebab alumni yang dihasilkan kalah bersaing dalam penguasaan ipteks. Ipteks dengan beragam kemajuannya di bawahnya bersifat fasilitatif terhadap kehidupan manusia. Artinya ipteks memberi fasilitas kemudahan bagi manusia, tetapi juga dapat merugikan. Yang kedua yaitu demokratisasi, merupakan isu lain yang mempengaruhi budaya pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan tuntunan ini mengarah kepada sistem pengolahan berbagai sistem bidang termasuk bidang kependidikan. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akan potensi individu, artinya bahwa setiap bentuk homogenisasi masyarakat adalah tantangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi. Sehingga menurut Tyler, dalam bidang pendidikan, semua warga negara memiliki hak dan yang sama untuk memperoleh pendidikan, juga memiliki kewajiban yang sama dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Demokratisasi pendidikan merupakan membuka ruang partisipasi publik untuk melibatkan dalam pendidikan. Demokratisasi pendidikan Islam menghendaki sistem pendidikan yang mengembangkan bersifat sentralistik, seragam, dan dependen untuk beralih mengembangkan sistem pendidikan yang lebih otonom, beragam, dan independen. Nah, yang ketiga ialah dekadensi moral. Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan iptek akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengelolaan perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam membangun bangsa. Ia merupakan sebuah sarana untuk melahirkan kaum terdidik dan intelektual guna menata kehidupan bangsa menuju arah yang lebih baik. Semakin banyak kalangan terdidik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan dan munculnya beragam kebutuhan, hal itu memicu meningkatkannya kebutuhan masyarakat terhadap adanya lembaga pendidikan tinggi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
Adanya beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam swasta atau PTKIS berbasis pesantren tentunya merupakan salah satu bentuk komitmen nyata dari pesantren untuk tetap memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi segenap masyarakat. Tentunya, animo masyarakat yang besar ini haruslah menjadi tantangan tersebut bagi segenap sivitas akademik perguruan tinggi. Melalui perguruan tinggilah akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Tugas perguruan tinggi adalah melahirkan manusia berkualitas. Dari sanalah akan lahir para pemikir, penggagas, dan pelaksana dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, itulah percepatan pembangunan di negara manapun sangat erat kaitannya dengan peranan dan perkembangan perguruan tinggi di negara tersebut. Adapun perkembangan jumlah perguruan tinggi di negeri ini yaitu begitu pesat, menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk meningkatkan kualitas keilmuannya semakin tinggi. Kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan termasuk layanan pendidikan tinggi terus berkembang. Pada tahun 2015, jumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia berkembang dengan cepat menjadi 19 TAIN, 25 IAIN, dan 11 UIN. Persoalan lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana perkuliahan seperti keterbatasan tempat perkuliahan dan juga fasilitas perpustakaan. Tidak sedikit di antara perguruan tinggi tersebut yang satu kelas menampung mahasiswa hingga 40 orang, sehingga perkuliahan tidak berlangsung baik. Pengalaman hampir seluruh lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa upaya membangun kembali perguruan tinggi Islam dan pendidikan Islam umumnya yang mampu merespons dan menjawab tentang modernitas bukanlah hal yang sederhana dan mudah. Pendidikan Islam pada umumnya terjepit dalam konflik antara tradisi dan modernitas, dan dalam kaitan ini setidaknya telah berkembang 3 model. Yang pertama yaitu model di mana kedua sistem dan substansi keilmuan ditempatkan di bawah satu atap, dan model ini ilmu-ilmu umum dilembagakan pada fakultas-fakultas umum, sementara pihak lain ilmu-ilmu agama ditempatkan ke dalam satu fakultas. Di antara perguruan tinggi Islam yang mengambil model ini adalah Universitas Al-Azhar. Yang kedua, model Universitas Islam Antarbangsa, baik di Islamabad, Pakistan maupun di Kuala Lumpur, Malaysia. Model ini pada dasarnya dilandasi konsep gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, model IAIN. Dalam model IAIN ini, ilmu-ilmu agama menjadi titik tolak yang merupakan inti seluruh wacana dan proses keilmuan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimatul Fatihah. NIM saya 211101030055. Saya salah satu anggota di kelompok 2 di mata kuliah Filsafat Umum, akan menjelaskan tentang sejarah singkat perguruan tinggi negeri Islam. Berkembangnya lembaga pendidikan Islam, baik secara kuantitas maupun kualitas seperti sekarang ini, tak akan bisa lepas dari sejarah masa lalu. Para tokoh dan ulama telah berjuang bersusah payah agar umat Islam di Indonesia memiliki lembaga perguruan tinggi sendiri yang berpendidikan Islam. Perjuangan ini merupakan awal pembaruan pendidikan Islam secara umum. Dengan adanya perguruan tinggi Islam, bisa menghasilkan guru-guru yang berkualitas bagi madrasah-madrasah di desa-desa, sehingga guru-guru di madrasah tidak hanya menguasai materi saja, khususnya materi agama Islam, tapi juga menguasai metode, media, dan ilmu pembelajaran lainnya, sehingga bisa menjadi guru yang profesional. Perguruan tinggi Islam merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan Islam secara umum. Diharapkan dari institusi pendidikan tinggi Islam
bisa melahirkan generasi-generasi Islam yang unggul. Banyak sekali tokoh-tokoh agama dan guru yang telah dilahirkan dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, wajar jika banyak sekali dorongan kepada perguruan tinggi untuk berbenah diri di segala bidang, mulai dari konsep, kurikulum, visi, misi, dan tak ketinggalan adalah pengembangan lembaga tersebut, baik secara organisasi, secara sarana prasarana, dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Selain itu, ada harapan baru bagaimana kedepannya nanti perguruan tinggi Islam bisa melahirkan tokoh dan ilmuwan di bidang pendidikan umum atau ilmu alam dan ilmu sosial. Dengan pencapaian tersebut, maka dapat diprediksikan bahwa perguruan tinggi Islam tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh perguruan tinggi lainnya. Selama ini, pendidikan tinggi Islam dinilai sebagai tempat untuk melahirkan generasi-generasi yang pandai di ilmu agama. Dengan kata lain, pendidikan tinggi Islam melahirkan lulusan mahasiswa yang hanya mampu mengajak masyarakat untuk masuk surga atau urusan akhirat. Walaupun tak dapat dipungkiri, memang sekarang ada beberapa perguruan tinggi Islam yang sudah membuka diri dengan membuka fakultas umum yang mendalami bidang ilmu alam dan sosial. Usaha tersebut merupakan terobosan baru secara teknis kelembagaan untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten, seperti universitas-universitas umum lainnya. Sehingga upaya demikian ini bisa berdampak bagus secara kelembagaan bagi perguruan tinggi Islam yang mengadakan pembaruan manajemen lembaga dan organisasinya. Latar belakang berdirinya perguruan tinggi Islam. Sesungguhnya, upaya pendirian perguruan tinggi Islam pada waktu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Indonesia merupakan agenda internal umat Islam untuk maju dan bangkit dari keterjajahan. Lebih lanjut lagi adalah untuk meningkatkan derajat umat Islam agar bisa keluar dari keterbelakangan. Semangat modernisme dan kesadaran umat Islam untuk berpendidikan tinggi adalah pengaruh dari pemikiran tokoh-tokoh modern Islam sekitar tahun 1900-an seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Nasirudin. Sehingga dalam pengelolaan perguruan tingginya, umat Islam mengambil ilmu manajemen pendidikan dari Barat. Misalnya adalah UII. Pada awal berdirinya, adopsi tersebut mulia dari model kelembagaan, manajemen lembaga, dan jenis ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Barat dari hasil riset dan pendalaman ilmu. Berdirinya pendidikan tinggi Islam selain dilatar belakangi faktor internal pembentukannya, juga karena adanya tuntunan dari masyarakat dan kondisi sosial kultur bangsa Indonesia, yang mana politik etis atau balas budi oleh Belanda sehingga berdampak pada kesempatan pemuda Indonesia belajar ke jenjang lebih tinggi dan juga kesempatan untuk berorganisasi. Hal tersebut menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dipandang baru masuk ke Indonesia. Pada awalnya, perguruan tinggi Islam didirikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akademik saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan ilmu agama Islam, ideologi, dan bahkan politik. Yang menjadi ciri khas lain adalah bahwa jika di perguruan tinggi umum, materi kuliah agama Islam sekedar menjadi salah satu mata kuliah saja, sedangkan di lembaga pendidikan tinggi Islam, materi agama Islam menjadi fokus kajian utama. Selain itu, hanya umat Islam saja yang bisa diterima menjadi mahasiswanya, sehingga wajar jika keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari peningkatan akademik mahasiswanya saja, tapi juga perilakunya yang islami. Sejarah perkembangan nama-nama perguruan tinggi Islam. Tercatat dalam sejarah bahwa nama perguruan tinggi Islam di Indonesia terus mengalami perubahan sebagai upaya dalam merespon perkembangan masyarakat. Perubahan nama-nama perguruan tinggi merupakan sebuah upaya konkret untuk merubah sistem yang ada dalam tubuh lembaga tersebut. Perubahan nama itu secara teknis biasanya karena penggabungan dari beberapa perguruan tinggi Islam atau bahkan karena perpecahan dari lembaga induk perguruan tinggi. Perubahan tersebut bukan hanya berubah papan namanya saja atau nomornya saja, tapi juga diharapkan berubah juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut nama-nama perguruan tinggi Islam yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1945 hingga 1950. Organisasi-organisasi Islam yang terhimpun dalam Masyumi pada awal tahun 1945 melahirkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah keputusan yang menyangkut bidang pendidikan, yaitu mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam. Keputusan mendirikan STI dilatar belakangi oleh beberapa sebab, diantaranya adalah yang pertama, antisipasi kekosongan atau minimnya pemimpin setelah Indonesia lepas dari penjajahan.
Yang kedua, keinginan untuk menserasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang ketiga, upaya mempersatukan umat Islam dalam satu wadah sebagai pengimbang dari pengaruh-pengaruh pemikiran Barat, dan lain sebagainya. Yang kedua, perguruan tinggi agama Islam negeri pada tahun 1950 hingga 1960. Setelah mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional, khususnya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah memberikan hadiah bagi umat Islam dengan meresmikan perguruan 1950, yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa jurusan seperti dakwah, qadha, dan pendidikan tarbiyah menjadi perguruan tinggi negeri dilakukan pada tanggal 26 September 1951. Inilah yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang ketiga, Akademi Dinas Ilmu Agama pada tahun 1957. Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas di pemerintahan, khususnya di kalangan Depak, dan untuk kepentingan kualitas guru dalam pengajaran agama di sekolah. Pendirian ADIA didasarkan pada penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 dan merupakan tugas Departemen Agama dalam menyiapkan tenaga guru agama, staf, dan tenaga ahli di bidang keagamaan dengan tujuan guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum maupun kejuruan dan agama, yang mana lamanya belajar di ADIA adalah 5 tahun yang dibagi pada 2 tingkatan, tingkat semi akademik dengan masa belajar selama 3 tahun dan tingkat akademik dengan masa belajar selama 2 tahun. Yang keempat, Institut Agama Islam Negeri pada tahun 1960 hingga 1997. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Lembaga ini pada awalnya terlahir dari 2 lembaga pendidikan tinggi Islam yang kemudian digabungkan menjadi IAIN. 2 lembaga itu adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN yang berada di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA yang berada di Jakarta. Hingga pada tahun 1973, IAIN di seluruh Indonesia berjumlah 14 buah. Tujuan didirikannya IAIN adalah untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Yang kelima, Sekolah Tinggi Agama Islam dari 1997 hingga sekarang. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997, sejak tanggal 1 Juli 1997 diresmikan 33 sekolah tinggi agama Islam negeri atau STAIN di seluruh Indonesia. STAIN ini merupakan cabang-cabang IAIN induk yang menyebar di beberapa kota, dan STAIN termanifestasi dalam bentuk fakultas-fakultas IAIN induk. Latar belakang berdirinya STAIN adalah untuk menggapai peraturan yuridis yang bersangkutan dengan pendidikan tinggi dan juga sebagai respon atau pengembangan zaman agar perguruan tinggi Islam tetap diminati di masyarakat. Selain itu, alasan cabang-cabang lembaga IAIN di luar kota IAIN induk dirubah menjadi STAIN yang berdiri sendiri dan mempunyai hak otonom penuh atau terlepas total dari urusan kelembagaan dengan IAIN induk. Dan yang terakhir adalah Universitas Islam Negeri atau bisa disebut UIN dari tahun 2000 hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya fakultas dan jurusan yang mulai banyak membidangkan di luar studi Islam, secara khusus pada IAIN, maka status institut diupayakan berubah menjadi universitas, sehingga menjadi Universitas Islam Negeri. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi UIN, yakni menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ide pengkonversian IAIN menjadi Universitas Islam sebenarnya sudah lama dirintis oleh para punggawa pendiri IAIN. Pemikiran tentang pentingnya lembaga perguruan tinggi Islam yang berbentuk universitas di Indonesia pernah dirintis sejak zaman Mahmud, yang menurutnya bahwa Universitas Islam Darul Hikmah diresmikan di Bukit Tinggi pada tahun 19
Sebelum menjadi universitas lembaga, ini bernama Perguruan Tinggi Islam Tinggi Darul Hikmah yang berdiri pada tahun 1953. Saat ini beberapa lembaga pendidikan tinggi Islam telah melakukan perubahan status IAIN, berubah status menjadi UIN, STAIN berubah status menjadi IAIN dari upaya perubahan status ini, dan termasuk kampus kita sudah bertransformasi yang awalnya dari IAIN berubah menjadi UIN. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nuraihatul Jannah dengan NIM 211101030059. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kunci mutu perguruan tinggi. Indikator kunci mutu perguruan tinggi yaitu penting bagi perguruan tinggi untuk memanfaatkan akreditasi dan memperhatikan indikator kerja utama. Di sini saya akan memaparkan beberapa indikator kunci mutu perguruan tinggi. Indikator kunci mutu perguruan tinggi. Di Indonesia, secara nasional, penilaian mutu perguruan tinggi secara luas menggunakan instrumen dengan membatasi atas 5 indikator kunci, yaitu yang pertama, penyelenggaraan program pendidikan tinggi seperti sistem dan mekanisme kerja, yang mana pimpinan institusi dan pimpinan level di bawahnya mutlak harus memiliki kemampuan leadership dan kemampuan pendukung lainnya. Adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan dalam institusi pendidikan, dan kepemimpinan dievaluasi secara berkala dalam hal pencapaian visi misi dan tujuan suatu institusi pendidikan, serta adanya sistem reward dan punishment untuk pendorong kinerja yang lebih baik. Yang kedua yaitu infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, dan fasilitas lainnya. Pihak institusi memiliki prioritas pengembangan prasarana dan sarana sesuai target capaian yang dimiliki, dan adanya tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika terhadap pemeliharaan prasarana dan sarana, serta prasarana dan sarana yang dimiliki hendaknya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi luas bangunan, jumlah, kualitas, dan kontinuitas pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu finansial seperti struktur pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan dana. Faktor ini melibatkan pihak internal manajemen institusi terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. Di sisi lain, juga tingginya biaya yang dibutuhkan mengakibatkan mahasiswa atau calon mahasiswa akan menanggung biaya pendidikan yang tinggi pula. Beberapa masukan yang dapat diberikan antara lain yaitu penetapan besar biaya pendidikan yang harus dikeluarkan mahasiswa harus berada dalam batas kewajaran dan memperhatikan faktor kebutuhan. Pihak institusi mengembangkan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak industri untuk mendukung biaya pendidikan. Pengalokasian dana sebaiknya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana secara berkala. Dan keempat, yaitu aset sumber daya manusia seperti rekrutmen mahasiswa, rekrutmen dan pengembangan pengajar serta staf pendukung lainnya yang sama. Yang mana sistem rekrutmen dan pengembangan dosen disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum baik untuk kualifikasi, terutama soft skill yang dimiliki, mampu menyusun program pembelajaran yang berkelanjutan, rasional dan relevan dengan kebutuhan dunia industri secara update. Yang kelima, yaitu informasi seperti online internal connectivity, sistem manajemen informasi yang baik. Manajemen informasi meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah suatu metode pendidikan mutu yang bertumpu pada pendidikan di perguruan itu sendiri, yang dapat mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasar pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen perguruan tinggi untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi mahasiswa, guna memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. Penerapan manajemen mutu terpadu berarti pula adanya kebebasan untuk berpendapat,
kebebasan berpendapat akan menciptakan iklim yang dialogis antara mahasiswa dan dosen. Singkatnya adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan antara seluruh warga perguruan tinggi. Pentransferan ilmu tidak lagi bersifat satu arah, akan tetapi melibatkan mahasiswa hingga terjadi komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 P 2020 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis iuran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.